pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam agenda pilkada. Inovasi yang kita lakukan dengan berdasarkan kreativitas Bawaslu dengan stakeholder kita yang ada, jajaran kita yang ada di kecamatan juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam memperlancar kegiatan penanganan pelanggaran kita di desa yang diduga terjadi pelanggaran pemilu atau pilkada. Nah, tripsnya tentu harapannya kita ke depannya lebih ada semacam regulasi kuat yang mengatur untuk perlindungan penyelenggara. Mengingat karakteristik masyarakat juga berbeda-beda. Bagaimana terjadi penolakan jajaran Bawaslu bersama Gakumdu itu juga disebabkan bisa jadi karena kurang kesadarannya masyarakat untuk partisipasi politik yang adil, jujur, bersih. Kedepannya harapannya selain daripada regulasi yang menguatkan kerja dari penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, juga dibuat perlindungan yang kuat, maka kedepannya juga perlu diperhatikan perlakuan yang tidak sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Sumbar, mengingat secara pembiayaan, secara waktu penanganan, belum lagi faktor-faktor alam seperti badai, dan hal ini mungkin kita tidak terlalu ingat. Ada satu penanganan dugaan pelanggaran juga kita dalam bahasanya disebut habis masa penanganannya dikarenakan faktor alam. Di desa Siberut Barat Daya, desa Sagulube, kecamatan Siberut Barat Daya, dikarenakan jajaran kita bersama kepolisian terhalang ombak karena memang agenda pilkada pada saat itu Mentawai memang dalam musim cuaca ekstrim, angin kencang, ombak tinggi. Jadi kedepannya perlu perlakuan berbeda secara pembiayaan, secara penerapan mekanisme internal terhadap jajaran juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ingin menyampaikan terkait penghargaan Gakumdu Award yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kategori kinerja baik di wilayah 3T. Saya ingin menyampaikan bahwasanya inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa kita melakukan turun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan jajaran kita, Panwascam, juga bermitra dengan tokoh pemerintahan setempat dalam melakukan tugas-tugas penanganan pelanggaran. Saran dari kami sendiri kepada pimpinan kami, kiranya perlu ada perlakuan yang berbeda terhadap Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai satu-satunya wilayah yang merupakan wilayah kepulauan, sehingga dalam penanganan pelanggaran kami merasakan biaya yang cukup tinggi, waktu yang terbatas, ditambah faktor alam atau force majeure. Karena beberapa dalam penanganan pelanggaran yang kita lakukan, satu penanganan pelanggaran kita gugur kena habis waktu dikenakan faktor alam. Pada saat itu memang Mentawai dalam periode cuaca buruk dan ombak tinggi, sehingga kedepannya perlu ada pemberlakuan yang berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah daratan Sumatera Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ingin menyampaikan terkait penghargaan Gakumdu Award yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kategori kinerja baik di wilayah 3T. Saya ingin menyampaikan bahwasanya inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa kita melakukan turun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan jajaran kita, Panwascam, juga bermitra dengan
tokoh pemerintahan setempat dalam melakukan tugas-tugas penanganan pelanggaran. Saran dari kami sendiri kepada pimpinan kami, kiranya perlu ada perlakuan yang berbeda terhadap Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai satu-satunya wilayah yang merupakan wilayah kepulauan, sehingga dalam penanganan pelanggaran kami merasakan biaya yang cukup tinggi, waktu yang terbatas, ditambah faktor alam atau force majeure. Karena beberapa dalam penanganan pelanggaran yang kita lakukan, satu penanganan pelanggaran kita gugur kena habis waktu dikenakan faktor alam. Pada saat itu memang Mentawai dalam periode cuaca buruk dan ombak tinggi, sehingga kedepannya perlu ada pemberlakuan yang berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah daratan Sumatera Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan pengalaman Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga menjadi salah satu nominator dalam Gakumdu Award dengan kategori kinerja baik di wilayah 3T. Terkait ini perlu saya sampaikan bahwasannya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya Bawaslu yang merupakan wilayah kepulauan selain daripada Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tentunya hal ini membuat perbedaan baik secara wilayah, waktu, biaya, tentunya berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di daratan Provinsi Sumatera Barat. Nah, pengalaman ini dijadikan sebagai bahan penilaian sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dipanggil dan diberikan penghargaan Gakumdu Award oleh Bawaslu RI di Jakarta. Oke, itu dulu. Dibuang dulu itu dulu. Oke. Baik. Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan semacam inisiasi dalam penanganan pelanggaran di wilayah kepulauan. Yang pertama, adanya dugaan pelanggaran di Kecamatan Siberut Barat Daya di Desa Sagulu B. Namun dalam perjalanannya, dalam proses klarifikasi, dikarenakan faktor alam force majeure, maka penanganan pelanggaran ini tidak dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain, habis waktu penanganan pelanggarannya 3+2. Pada saat itu, Bawaslu beserta kepolisian sudah berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Siberut Barat Daya. Nah, sudah merencanakan dan untuk memutuskan pergi ke desa yang diduga terjadi pelanggaran. Namun, dalam proses perjalanan dari wilayah kantor Panwascam menuju desa yang diduga terjadi pelanggaran harus melewati laut dengan menggunakan transportasi bot dan mengalami kesulitan karena terjadinya cuaca buruk, ombak yang sangat tinggi, sehingga rekan-rekan Bawaslu beserta Gakumdu dan unsur kepolisian tidak dapat melaksanakan perjalanannya, sehingga diputuskan untuk kembali ke wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai demi keselamatan jajaran. Hal ini harus juga menjadi catatan bahwasannya penanganan pelanggaran dapat menemukan hambatan dari faktor alam sendiri. Oke, ini. Penanganan pelanggaran pidana lainnya terjadi di Desa Cintuan, Kecamatan Siberut Tengah. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerima laporan dan telah dilihat keterpenuhan syarat formil dan materialnya dan keputusan pleno untuk meregister laporan ini, sehingga kita membawa laporan ini ke Sentra Gakumdu
dibahas bersama kepolisian dan kejaksaan. Nah, sudah dimintai juga pendapat dari para ahli, akademisi kampus dan advokat. Nah, dari keputusan para ahli memutuskan tetap dugaan tindak pidana tidak bisa gugur sekalipun sudah ada keputusan PSU di wilayah lokal tersebut. Apalagi terus, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Saya Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa, ingin menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang pertama, proses pertama sekali ketika ada laporan dari salah satu atau beberapa kontestan yang mengikuti arena pertarungan di pilkada, tentunya kita melihat keterpenuhan syarat formil dan material. Nah, bila mana ini sudah terpenuhi, maka kami dari pimpinan akan memplenukan ini untuk melihat apakah terpenuhi unsur dugaan pidananya atau tidak. Nah, apabila terpenuhi, maka ini kita akan membawa ini kepada pembahasan atau sentra gakumdu. Nah, sentra gakumdu, sebagaimana kita ketahui, ada 3 matra di dalam sentra gakumdu. Ada Bawaslu sendiri, ada kejaksaan, dan ada kepolisian. Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga sesuai Perbawaslu melakukan klarifikasi bersama kepolisian. Nah, yang menjadi persoalan mengingat Bawaslu Kepulauan Mentawai memiliki teritori yang berbeda dengan Bawaslu kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kesulitannya adalah ketika melakukan klarifikasi, tentunya dengan keterbatasan waktu dalam agenda pilkada 3+2, ini sangatlah memberatkan penyelenggara sendiri, khususnya Bawaslu. Dalam melakukan klarifikasi tentunya kita harus mencapai suatu daerah yang aksesnya sulit, secara jaringan sulit, dan membutuhkan biaya besar. Transportasi yang ada di Mentawai itu menggunakan biaya bot, jadi bot yang kita pakai dengan sewa yang cukup tinggi. Satu bot diperkirakan untuk daerah terdekat mencakup berkisar 8 jutaan sesuai DPA dari kabupaten. Nah, inilah yang terjadi dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk daerah akses sulit, tentunya dalam melakukan pemanggilan juga Bawaslu memikirkan bahwasannya masyarakat di daerah terdalam tentu akan sulit untuk datang ke Bawaslu. Bawaslu melakukan inovasi, sekalipun tidak ada penegasan dalam aturan, kita bekerja sama dengan panwascam kita, nah juga melibatkan kepala desa setempat dalam melakukan pengumpulan orang-orang yang ingin dimintai keterangan dan melakukan klarifikasi. Nah, salah satu kendala yang terjadi selama ini, selain daerah sulit, jaringan juga tidak memungkinkan. Beberapa daerah ada jaringan listrik, internet, telekomunikasi masih cukup sulit. Sementara kita diminta bekerja seprofesional mungkin dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi inovasi yang kita lakukan, kita memanfaatkan stakeholder yang secara tegas memang tidak ada disyaratkan di Perbawaslu, karena kita dalam melakukan klarifikasi dapat melakukan melalui media telekomunikasi semacam Zoom, telekonferensi, dan lain-lain, termasuk juga ketika meminta keterangan ahli untuk membantu keyakinan pihak kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan pelanggaran. Kita juga sudah lakukan menggunakan jasa para ahli yang tentu disesuaikan dengan anggaran Bawaslu yang ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam agenda pilkada, inovasi yang kita lakukan dengan berdasarkan kreativitas Bawaslu dengan stakeholder kita yang ada, jajaran kita yang ada di kecamatan juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam
memperlancar kegiatan penanganan pelanggaran kita di desa yang diduga terjadi pelanggaran pemilu atau pilkada. Nah, tripsnya tentu harapannya kita ke depannya lebih ada semacam regulasi kuat yang mengatur untuk perlindungan penyelenggara. Mengingat karakteristik masyarakat juga berbeda-beda. Bagaimana terjadi penolakan jajaran Bawaslu bersama Gakumdu, itu juga disebabkan bisa jadi karena kurang kesadarannya masyarakat untuk partisipasi politik yang adil, jujur, bersih. Kedepannya harapannya selain daripada regulasi yang menguatkan kerja dari penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, juga dibuat perlindungan yang kuat. Maka kedepannya juga perlu diperhatikan perlakuan yang tidak sama dengan Bawaslu kabupaten kota yang ada di Sumbar, mengingat secara pembiayaan, secara waktu penanganan, belum lagi faktor-faktor alam seperti badai, dan hal ini mungkin kita tidak terlalu ingat. Ada satu penanganan dugaan pelanggaran juga kita dalam bahasanya disebut habis masa penanganannya dikarenakan faktor alam di desa Siberut Barat Daya, desa Sagulube, kecamatan Siberut Barat Daya, dikarenakan jajaran kita bersama kepolisian terhalang ombak karena memang agenda pilkada pada saat itu Mentawai memang dalam musim cuaca ekstrim, angin kencang, ombak tinggi. Jadi kedepannya perlu perlakuan berbeda secara pembiayaan, secara penerapan mekanisme internal terhadap jajaran juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Berdasarkan penanganan dugaan pelanggaran pilkada pidana, kita menjanjikan suatu refleksi bahwasannya kedepannya Bawaslu juga perlu diberikan kewenangan kuat dalam melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang akan diklarifikasi. Mengingat daerah-daerah terluar seperti yang disebutkan tadi memiliki titik-titik rawan bagi jajaran penyelenggara, baik dari sisi masyarakat, sisi alam, dan lain sebagainya. Kiranya ini perlu diperhatikan bahwasannya kedepannya kewenangan Bawaslu lebih diperkuat dalam kelancaran menjalankan tugas penanganan pelanggaran pidana pemilu. Terima kasih. Jadi memang dana kita bagi-bagi untuk masyarakat juga, tetapi pengaruh faktor kepulauan ini sering target menjadi lebih lambat karena sudah pasti kalau kita melakukan supervisi, penelusuran, klarifikasi, kita akan menginap di daerah tersebut. Nah, ini yang berbeda dengan kawan-kawan yang klarifikasi kembali, belum lagi nanti mencari orang-orangnya kan berbeda dia. Rumahnya di desa ini ternyata dia ada di ladang yang jauh dari rumahnya. Jadi satu sisi sering kita mungkin diduga melakukan penanganan pelanggaran, penelusuran ini kurang profesional bagi pihak-pihak yang memang tidak memahami karakteristik kepulauan. Tapi NTT, Nusa Tenggara Timur, Bapak Nonato Dape Sarmento,
Mohon maaf Pak Ketua ya kalau salah pengucapan nama. Nah, hari ini tema yang kita ambil adalah kebetulan memang Kabupaten Mentawai daerah yang berbeda dengan. Mungkin bisa nanti jelaskan Pak terkait supres, terkait kepulauan, RUU kepulauan tadi ya, karena tadi belakangan sinyal Zoom kita putus-putus tadi Pak Bates. Jadi kita tadi kalau bisa dijelaskan lagi nanti sama Pak Ketua NTT, rekrutmen tidak memperhatikan aspek geografis dan supres terkait kepulauan atau RUU kepulauan.